Akhirnya Polytron ngeluncurin motor lebih value for money, harganya 11 jutaan aja dan ditunjukkan untuk mama-mama cantik kayak yang di belakang ini, namanya Fox 200. Sennya kita nyalain ke kiri. Oke, habis itu kita beloknya ke kanan. Oh iya, ada yang nyala beneran. Lagi kita coba lagi, kita jalan, nyalain sen, dan kita nggak belok-belok. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kurang lebih 5-6 detik dia akan nyala nih alarmnya kayak gini. Nah, motor ini juga dia nggak akan keputus tenaganya walaupun kita melakukan pengereman nih. Jadi nggak akan kagok kalau seandainya kita ngerayap di kemacetan kayak gini. Jadi ini rem depan tuh, di gini masih bisa jalan tanpa diturunin, begitu juga untuk rem belakangnya. Motor ini hadir dalam 3 pilihan warna. Ada yang grey kayak gini, ada yang putih, dan juga ada yang hitam kayak gini. Nah, dari segi desain, motor ini kelihatan lebih kecil dimensinya dibandingkan dengan Fox yang mereka udah punya sebelumnya, yaitu ada yang R dan juga ada yang S. Nah, karena emang ditunjukkan untuk mama-mama cantik kayak di belakang ini nih. Nah, kalau kita lihat desainnya emang nih seperti motor listrik pada umumnya ya, yang mana desainnya ada boxy-boxy gitu, dan penggunaan peleknya kecil banget. Yang depan tuh cuma pakai ring 12 inci kayak gini, dengan ukuran bannya 90/90, ukuran 12 inci. Sedangkan yang belakang, pakainya ring 10 inci, dan ukuran ban 100/90 ya, ring 10 inci. Nah, asiknya, baik depan ataupun belakang, motornya sudah dibekali dengan rem cakram kayak gini nih. Kemudian juga motor listriknya pakai model half drive sehingga dia menggunakan swing arm dan menggunakan 2 buah suspensi baik kiri dan kanan dengan setelan preload kayak gini nih. Jadi bisa disetel, kira-kira butuh lagi angkat beban yang berat apa enggak, tinggal disetel aja preloadnya biar motornya nggak bottoming. Nah, kemudian kalau kita ngeliat desainnya dari depan, motor ini tentu aja memiliki lampu bulat di sini dengan semacam grill gini ya. Jadi kelihatannya kayak mobil mewah. Kemudian di sini lampu utamanya dia menggunakan DRL. Nah, ini DRL-nya. Nah, kemudian lampu utama. Nah, lampu jauh deket. Nah, jauh deket. Kemudian lampu seinnya di sini. Sayangnya di sini malah kosong ya. Coba aja kalau di sini dikasih DRL juga, mungkin bakal rame nih kelihatannya, bakal penuh gitu. Jadi ini cuma buat sen aja. Sennya cuma sampai sini dan sini sen kanannya di sini. Kemudian setangnya pakai model trondol kayak gini kelihatannya, padahal dalamnya dia ada covernya kayak gini nih. Jadi dilengkapi dengan visor kayak gini, dan setangnya pakai model tinggi dan dilengkapi dengan penutup cover kayak gini ya. Speedometer tentu aja udah full digital. Kalau kita matiin dari sini, kita hidupin. Nah, ada beberapa rentetan informasi ya. Ada sapana juga. Kemudian di sini ada kapasitas baterai. P di sini artinya masih di park. Kemudian ada estimated kilometer dengan kapasitas baterai segini. Bisa diganti menjadi odometer, bisa diganti juga menjadi trip 2, dan bisa juga menjadi SOC-nya atau set of charge. Saya di sini masih 100%. Nah, saklarnya di sini ada yang ini nggak ada fungsi nih, yang atas kosong, bawahnya untuk R untuk mengganti fungsi speedometer kayak gini, atau juga untuk reverse untuk mundur. Kemudian lampunya di sini belum AHO, jadi masih bisa kita nyalamatin manual kayak gini. Dan ada mode berkendara, nggak ketinggalan, ada cruise controlnya di sini. Untuk di sebelah kiri nggak beda jauh, tetap ada lampu jauh, lampu dekat, ada lampu sen kanan kiri, dan ada klakson juga tombol parknya di sini. Dan untuk bagian tengahnya motor dilengkapi dengan laci sebelah kiri kayak gini, lumayan dalam, tapi nggak ada chargernya ya. Oh, ada deh di sini, ternyata dia agak ngumpet, sisinya lumayan ke atas gini, lumayan tinggi. Dan isinya model apa ya? Oh, modelnya USB Type A ternyata masih ya, USB yang besar. Kemudian ada gantungan barang yang bisa dilipat di sini. Nah, dan di sini kunci kontaknya kelihatannya masih manual, tapi sebenarnya bisa kita nyalain juga melalui remote di sini. Jadi kita tahan yang agak lama, tombol yang kebukanya, gembok kebuka kayak gini. Oh, dia nyala. Dan kalau matiin bisa kita tekan tombol P lagi. Nah, dia mati. Selain itu bisa juga menjadi alarm. Oke, alarmnya udah aktif. Lumayan rame kan ya? Ada gambar gemboknya juga di sini kalau lagi alarmnya aktif. Matinya dari sini. Oke, alarmnya mati. Ya begitu. Canggih ya. Nah, untuk chargernya dari sini teman-teman. Jadi di charge dari sini
Dia ini tetap menggunakan skema sewa baterai kayak si Fox S ya, yaitu 125.000 per bulan dengan jarak tempuh klaimnya itu 85 km dan top speednya 70 km per jam. Dan yang bikin motor ini juga bisa dibilang layak untuk mama, selain di tengahnya ini gede banget, bisa buat nyimpen galon air, bisa nyimpen tabung gas, beras juga bisa diangkat, yaitu adalah di bagasinya ini gede banget, 13 liter dan bisa memuat helm half-face dengan sangat amat mudah tuh ya. Ini helm half-face-nya nih, selnya lumayan besar, lumayan panjang, dan ketika diangkat, jadi dia ada spoilernya juga dan bisa masuk dengan sangat amat mudah. Di sini gede banget. Kenapa bisa gede? Karena posisi baterainya ada di kaki sebelah sini nih, yang efeknya bikin dimensi decknya ini lebih tebal ya. Sama aja sebenarnya kayak si Fox R atau si Fox S gitu. Oh ya, ini ada footstep pemboncengnya di sini. Tapi buka tutupnya masih manual kayak begini. Lalu kita ngeliat posisi belakangnya atau desain belakangnya juga lagi-lagi desainnya membulat. Modelnya membulat kayak gini, ada logo Polytronnya di sini, Polytron EV. Coba direm bang. Kayak gitu. Ternyata tipis banget bedanya antara ngerem apa enggak. Kemudian sennya di sini dan lagi-lagi di sisi tengahnya ini mika tapi nggak diisi lampu, jadi kelihatan agak kosong sih sayangnya. Seperti itu sih untuk ngomongin desain dari Polytron Fox 200 ini. Tapi di balik penjelasan yang tadi saya jelasin, ada satu fitur yang cocok banget buat mama dibikin oleh Polytron. Kira-kira apa? Langsung kita coba aja. Oke, langsung aja kita lagi jajal. Ini Polytron 200, motor terbaru ya, motor listrik baru dari Polytron yang dikhususkan untuk wanita katanya sih, buat kaum ibu-ibu dan juga mama-mama lah pokoknya. Jadi yang unik dari motor ini adalah fitur Fox Alert. Jadi ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengingatkan. Jadi ada dua kondisi, yaitu ketika kalau kita nyalain sen dan kita nggak belok selama 5 detik. Coba kita dengerin apakah ada alertnya. Ada suara ting 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 ting. Nah itu tuh, jadi tuh alertnya akan berbunyi ketika kita nggak belok selama beberapa detik setelah sena hidup. Kemudian kondisi yang kedua adalah kalau kita sena kiri belok ke kanan. Sennya kita nyalain ke kiri. Oke, habis itu kita belok ke kanan. Ting. Iya, ada yang nyala beneran. Jadi ada alarmnya tuh kedengeran. Walaupun emang suaranya nggak terlalu kencang ternyata ya. Jadi suaranya kayak polyphonic gitu aja, kayak stereo aja. Lagi kita coba lagi, kita jalan, nyalain sen, dan kita nggak belok-belok. 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 5-6 detik dia akan nyala nih alarmnya kayak gini. Salah satu fitur yang sering banget kepake kalau orang-orang lupa matiin sennya. Dan dia akan terus nyala. Kalau kita berhenti, dia alertnya juga akan berhenti. Kita coba lagi ya. Kita sen kiri dan beloknya ke kanan. Jadi dia ada gyroscopicnya buat ngebaca arah motor. Iya kan? Langsung nyala si alarmnya karena kita terdeteksi salah belok. Nah, jadi itu fitur unggulan di motor ini salah satunya ya, yang mana itu jarang banget ada di motor tipe lain. Dan itu sering kejadian di jalan karena itu cukup membahayakan ketika sennya lupa dimatiin atau ketika sennya kiri beloknya malah ke kanan gitu. Kemudian di motor ini juga untuk posisi berkendaranya sebenarnya masih mirip-mirip kayak Fox-nya dia ya, kayak si Fox R atau S. Nah, kalau kalian ngelihat di sini tuh sebenarnya joknya enak banget. Jadi joknya tebel, empuk dan lebar. Aslinya enak banget kayak joknya sofa di sini. Tapi lagi-lagi ya, mereka tetap menghadirkan posisi berkendara yang mana decknya cukup tebal. Jadi ketika duduk gini nih lumayan bikin pahanya agak lurus nih ya. Jadi sayang banget padahal di Fox R dan S-nya mereka itu udah lumayan banget banyak dibicarakan atau diberi masukan kalau varian itu tuh cukup nangkring lah ibaratnya. Dan sayangnya di Fox 200 ini masih terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian untuk stangnya sendiri lumayan tinggi dan dia lumayan menghadap ke belakang, rasanya nyaman sih, enak. Terus juga decknya ini gede banget ya, muat buat galon juga katanya. Muat galon, buat bawa barang bawaan. Kemudian untuk rasa berkendaranya, motornya dibekali dengan mesin 1500 watt di belakang, modelnya half drive, dan dia rodanya asimetris. Kenapa asimetris? Karena yang belakang pakai ring 10 inci, sedangkan yang depannya pakai 12 inci. Tapi overall tampilnya tetap kelihatan padat karena ban belakangnya lumayan tebal. Nah, motor ini juga dia nggak akan keputus tenaganya walaupun kita melakukan pengereman nih. Jadi nggak akan kagok kalau seandainya kita ngerayap di kemacetan kayak gini. Jadi ini rem depan tuh, di gini masih bisa jalan tanpa diturunin, begitu juga untuk rem belakangnya.
Dan dia remnya depan belakang udah pakai disc brake, jadi udah pasti pakem walaupun nggak ada fitur kombi brake sistemnya ya. Jadi dia terpisah, yang kanan untuk depan aja, yang kiri buat yang belakangnya aja gitu. Dan ini lumayan berguna, jadi orang-orang yang pemula tuh nggak akan kagok ketika pakai motor listrik ini. Karena biasanya kalau powernya keputus pas lagi ngerem, itu suka bikin kagok. Nah kalau belok-belok ini juga tuh. Jadi kita bisa sambil ngerem sedikit-sedikit buat memastiin motornya tetap seimbang gitu, tanpa kagok karena motor powernya keputus. Untuk top speednya sendiri, kita coba di mode D, top speednya berapa? Ada di angka 50 ya, ini kalau standar tengah. Kemudian kita masuk yang S kita gas. Oh, di sini dia ternyata cuma 70 km per jam teman-teman. Ini padahal lagi di standar tengah ya. Dan kalau kita pakai yang R, mode R ya, mode mundurnya kira-kira berapa nih kencangnya? 2 km per jam, ini 3 malah, ini udah lebih dari cukup sih. 4 malah, ini kencang banget sih, mundur sampai 4 km per jam. Range-nya sendiri berada di angka 85 km. Buat penggunaan hari-hari, buat ibu-ibu rasanya sih udah lebih dari cukup ya. Yang cuma buat antar anak sekolah, kemudian mungkin arisan-arisan atau belanja-belanja aja rasanya udah lebih dari cukup banget dengan range seperti itu. Dan motor ini masih menggunakan sistem sewa baterai, yang mana biaya sewa baterainya untuk Fox 200 ini mirip kayak Fox S-nya mereka, yaitu 125.000 per bulannya gitu. Dan katanya sih akan lebih irit ya, atau lebih efisien penggunaannya. Paling kalau kalian justru malah penggunaannya jaraknya lumayan banyak atau lumayan sering. Motornya juga ada fitur mundurnya atau reverse ini ya, tanda R sini untuk memudahkan mama-mama untuk mundur biar nggak repot kalau lagi di parkiran. Caranya dengan kita tahan tombol R-nya di sini, reverse-nya, lalu kita mundur, nah digas. Hihi. Lumayan kencang juga mundurnya. Lumayan kencang mundurnya. Habis itu kalau udah kita lepas R-nya, kita maju lagi. Motor ini dilengkapi dengan 2 riding mode atau 2 mode berkendara. Jadi ada D atau drive untuk mode santai dan ada S yaitu sport. Nah kalau drive kita coba ya akselerasinya seperti apa. Kalau yang klaimnya mereka sih ada di angka 150-an Nm, cuma mungkin itu di mode sport. Kita coba dulu di mode D. Nah jadi kalau yang di mode drive itu bukan awalnya agak sedikit delay, tapi lama-kelamaan dia ngisi juga, padat juga gitu. Selanjutnya, kita cobain mode S-nya nih, atau mode sportnya. Harusnya sih lebih responsif ya, harusnya. 3, 2, 1. Jadi walaupun dia desainnya imut-imut, tapi ketika ya masuk mode sportnya, dia juga bisa galak kayak gini. Nah, jadi gimana menurut kalian soal Fox 200 ini? Motor listrik terbaru dari Polytron dapat subsidi dari 18,5 juta menjadi 11,5 juta aja. Jadi dia masih pakai sistem sewa baterai 125 ribuan per bulan, dan kalau ngisi penuh baterainya itu kurang lebih hanya butuh biaya 3.000 rupiah aja. Menurut teman-teman gimana? Cocokkah untuk dipinang buat mama, terutama dengan fitur barunya itu Fox Alert? Coba komentar di bawah, dan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.